Kita belajar materi mata kuliah kepemimpinan Kristen. Nanti sementara saya menjelaskan, mengingat waktu yang terbatas, bisa bertanya. Sebelum saya akan menjelaskan beberapa penjelasan terkait dengan kepemimpinan Kristen, saya memulai dengan suatu pengantar dengan menampilkan gambar seperti ini. Nah, coba Anda perhatikan sesuai dengan pertanyaan yang ada di slide tersebut. Berapa wajah yang Anda lihat pada gambar tersebut? Oke, berapa detik? 30 detik. Coba Anda perhatikan. Silakan. Kalau bisa semua menjawab. Ada berapa wajah yang Anda bisa lihat terhadap atau pada gambar tersebut? Ya, perhatikan selama 30 detik. Dengan cepat Anda bisa menghitung wajah yang ada pada gambar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang lain? 10 kita melihat. 10. Yang lain, Bro Andi tetap monitor saja gambar supaya bisa. Yang lain? 8 Ner. 8. Ya. Kalau nyanda ini SDP suara tolong di mute. 11. Yang lain tolong di mute. Oke, ada yang bilang 8, 6, 10, Ada 11 Ner. Oke, coba kita lihat berapa jumlah wajah yang ada di gambar. Coba perhatikan ada tanda panah di situ. Nah, ini satu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, perhatikan. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Memang ada beberapa gambar wajah yang saling bersebelahan atau saling menghadap ke belakang. Ya, menghadap ke belakang. Nah, mengapa saya menampilkan gambar seperti gambar tersebut? Terkait dengan kepemimpinan, ada satu hal yang sangat penting yang harus kita ketahui dan yang dapat kita terapkan dalam kepemimpinan tersebut, yaitu dalam kepemimpinan itu dia harus mampu melihat dengan tajam, dengan teliti, saya bisa katakan satu fenomena yang ada dalam fenomena tersebut. Ada banyak variabel-variabel yang ada yang tampil tapi tidak terlalu jelas, tetapi sebenarnya ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya akan ulang. Jadi dalam kepemimpinan itu ada satu hal yang sangat penting, ada beberapa hal yang sangat penting yang harus diketahui dan diterapkan dalam kepemimpinan. Nah, yaitu harus mampu melihat fenomena yang ada, bagaimana dan dalam fenomena tersebut ada beberapa tampilan-tampilan yang tidak terlihat tapi dengan tajam, dengan teliti dapat terlihat oleh seseorang. Nah, seperti itu. Nah, ini dasar atau pengantar dalam kepemimpinan. Lebih lanjut. Selanjutnya, secara biblikal, secara dasar Alkitab mengenai kepemimpinan, bahwa sejak awal penciptaan manusia telah ditakdirkan sebagai pemimpin. Semua yang menyandang sebutan sebagai manusia ditentukan dan dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin. Nah, ketika kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, di situ ada hakikat, mandat dan berkat Allah. Nah, kesemuanya itu merupakan sebuah potensi yang diberikan oleh manusia, di mana manusia memiliki kepribadian atau memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi oleh sebab itu kepemimpinan itu memang sudah ada sejak manusia diciptakan. Memang manusia sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, selanjutnya berbagai pertanyaan mengenai kepemimpinan
Yang pertama apa kepemimpinan itu? Kemudian mengapa ada organisasi atau komunitas yang memiliki pemimpin yang baik, namun juga ada yang buruk. Kemudian mengapa pemimpin yang baik tidak selalu berhasil menolong organisasinya mencapai tujuan mereka. Bahkan sebaliknya di sini juga dijelaskan mengapa pemimpin, pertanyaannya adalah mengapa pemimpin yang cerdas tidak selalu ditaatin oleh pengikutnya. Nah, mungkin secara sederhana saya mau katakan begini. Terkait dengan berbagai pertanyaan tentang kepemimpinan tersebut, diawali dengan apa itu kepemimpinan. Kemudian di dalam organisasi itu ada yang pemimpinnya yang baik, ada pemimpinnya yang buruk. Nah, kemudian pemimpin yang baik ini tidak selalu berhasil menolong organisasinya mencapai tujuan. Jadi karakternya dia, sifatnya dia adalah baik. Tetapi dengan karakter dan sifat yang baik itu, tidak semua orang yang adalah seorang pemimpin mempunyai karakter atau sifat yang baik itu mampu menolong organisasinya untuk mencapai tujuan mereka. Dan kemudian juga pemimpin yang cerdas juga tidak selalu ditaati oleh pengikutnya. Nah, ini kan yang biasa yang kita lihat secara realita dalam kepemimpinan, baik dalam organisasi gereja, organisasi atau lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang lain juga, mungkin juga ini juga Anda pernah amati atau sementara Anda mengamati tentang hal tersebut. Jadi ada pemimpin yang baik, tapi tidak dengan serta-merta dia berhasil memajukan organisasinya atau perusahaannya atau komunitas di mana dia memimpin. Ya kan? Ada pemimpin cerdas juga sebaliknya. Tidak selalu berhasil, ya kan? Nah, jadi dengan dua pertanyaan tersebut, sekarang menurut pendapat Anda, kenapa pemimpin yang baik tidak selalu berhasil, bahkan pemimpin yang cerdas juga tidak selalu ditaati? Nah, silakan memberikan komentar atau pendapat. Silakan. Silakan. Apakah pemimpin yang cerdas itu cukup dengan kecerdasannya dia dalam kepemimpinannya cukup untuk membuat membuat organisasinya, lembaganya atau komunitasnya itu berhasil? Itu yang mungkin secara sederhana yang saya bisa jabarkan kepada kita semua. Dan juga apakah dengan pemimpin yang baik, sifat atau karakternya itu juga mampu membawa organisasinya berhasil mencapai tujuan mereka. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda dengan dua hal tersebut? Jadi apa sih yang menjadi persoalannya yang sebenarnya? Silakan berikan komentar atau pendapat. Jadi cukupkah pemimpin cerdas itu untuk membawa organisasinya atau komunitasnya itu maju dan berhasil? Atau juga cukupkah pemimpin yang baik itu membawa organisasinya atau komunitasnya itu maju dan berhasil? Silakan. Ner, Ya. kan Atau mau sharing silakan. Mungkin juga akan tadi saya katakan, mungkin di lingkungan Anda bekerja, di tempat pelayanan Anda pun menyaksikan, melihat hal tersebut, sebuah fenomena yang sebenarnya memang itu terjadi di tengah-tengah lingkungan kita. Bahkan di poin yang kelima ini, yang terakhir ini, mengapa ada orang yang tidak memiliki jabatan namun diakui pemimpin? Dia bukan gembala, dia bukan ketua, tetapi dia diakui sebagai pemimpin dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai memang jabatan secara struktural. Nah, seperti itu. Nah, ini kan yang memang yang realita yang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat yang ada. Silakan Ibu Ipon untuk memberikan mungkin
komentar, pendapat ataupun juga sharing. Ya benar, kalau di poin yang kelima ini kan ada yang orang kenal pemimpin karena situasional, toh benar? Iya, Jadi karena misal dia tidak berbakat, tetapi dia tidak memiliki modal apa-apa, tetapi karena di lingkungan situ hanya dia yang mampu dianggap orang jadi pemimpin. iya, Nah, jadi betul sekali. mungkin Iya, betul sekali itu. Yang poin kelima ini, yang mengapa ada orang tidak memiliki jabatan apa-apa, namun diakui sebagai pemimpin. Itu benar tuh bilang pemimpin yang situasional, toh. Oh iya. Yang lain mungkin bisa memberikan komentar sebelum kita lanjut. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan masuk dulu kepada poin-poin selanjutnya sehingga kita dapat menemukan oh ternyata pemimpin yang cerdas itu memang tidak cukup. Kemudian pemimpin yang baik pun tidak cukup. Ya mungkin di daerah kita ada pemimpin wah luar biasa smart. Tapi dengan kecerdasannya belum tentu menaruh simpati kepada masyarakatnya, ya kan? Sehingga ya pemerintah berjalan dengan mungkin tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan penuh. Ada yang memang banyak yang mendukung tapi tidak mendapat dukungan yang penuh dari masyarakat dan komponen-komponen yang lain. Begitupun juga pemimpin yang baik tapi ya tidak bergerak dengan baik juga. Ya kan? Seperti itu. Ya, lanjut saja. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa definisi kepemimpinan. Nah, ada Warren Bernis dan Butnanus mengatakan ada 850 definisi kepemimpinan. Karena kepemimpinan merupakan suatu jabatan yang kompleks. Edwin Locke melukiskan kepemimpinan sebagai suatu proses membujuk orang-orang lain menuju sasaran bersama. Menurut KBBI, kepemimpinan memimpin, mengetuai atau mengepalai, memandu, melatih. Kemudian pemimpin adalah orang yang memimpin atau memberikan petunjuk. Kemudian pimpinan hasil memimpin, bimbingan dan tuntunan. Nah, sebelum saya lanjut pada penjelasan lain, ini mungkin tidak ada di materi slide ini. Nah, beda atau tidak pemimpin dan pimpinan? Beda atau tidak pemimpin dan pimpinan? Ada yang bisa memberikan jawaban? Pemimpin dan pimpinan. Kan, oh pimpinan di gereja, oh pimpinan rayon, oh pimpinan di satu lembaga ini. Tapi kan ada istilah lain, pemimpin. Oh pemimpin. Beda, Ner. Bedanya apa? Kalau pemimpin itu dia tunggal, tapi pimpinan itu dia bisa berapa orang pimpinan. Iya, betul. Jadi kalau pemimpin itu tunggal, biasanya dia top leader. Dia top leader. Top leader dalam skopnya, ya kan? Cuma di gereja. Di gereja pemimpin itu gembala. Tapi kalau pimpinan, dia bisa pimpinan rayon, pimpinan wadah, ketua pelwap, pelprip, pelprap dan lain sebagainya. Nah, itu bedanya antara pemimpin dan pimpinan. Lanjut. Nah, istilah kepemimpinan dan kata dasar terkait memimpin adalah menuntun, menunjukkan jalan, membimbing, mengetuai atau mengepalai, memandu, memenangkan paling banyak, melatih, mendidik, mengajari supaya dapat mengerjakan sendiri. Pemimpin adalah orang yang memimpin, kepemimpinan adalah cara dan perihal memimpin. Perihal memimpin. Nah, ini saya harap kita dapat memahami hakikat dari kepemimpinan itu sendiri supaya ketika nanti kita menerapkan, kita tahu dasar-dasar dari kepemimpinan tersebut. Nah, kemudian mungkin ini lewat saja. Kemudian kita akan melihat definisi yang dikemukakan oleh Dr. Yakub Tomatala. Kepemimpinan Kristen adalah suatu proses yang terencana, yang dinamis dalam konteks pelayanan Kristen yang di dalamnya oleh campur tangan Allah ia memanggil bagi dirinya seorang pemimpin untuk memimpin umatnya.
guna mencapai tujuan Allah, membawa keuntungan bagi pemimpin, bawahan, dan lingkungan hidup, bagi dan melalui umatnya untuk kejayaan kerajaannya. Coba perhatikan tulisan yang saya beri warna biru ini menjadi poin-poin yang penting yang kita pahami untuk atau dalam kepemimpinan Kristen. Nah, yang pertama dalam kepemimpinan Kristen ini yang kita bisa lihat adalah suatu proses terencana. Jadi dalam kepemimpinan itu harus ada perencanaan. Jadi tapi dalam perencanaan itu juga ada prosesnya. Jadi perencanaan itu kan biasanya di depan sebelum melangkah ada perencanaan apa yang akan kita kerjakan. Nah, tetapi di depan ini juga kemudian berjalan. Nah, dalam berjalannya ini terus perencanaan itu tetap terus berjalan. Makanya proses perencanaan yang dinamis terus berjalan. Nah, dinamis di sini ingin memberikan penjelasan, dinamis kan lawan katanya kaku. Dia tetap tidak terjadi perubahan, tidak terjadi transformasi. Ya kan? Itu lawan kata dinamis. Tapi kalau dinamis terus bergerak, terus bergerak, tergantung situasi dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini dijelaskan sekali lagi yang menjadi dasar dalam kepemimpinan Kristen, komponen-komponen atau poin-poin penting dalam kepemimpinan Kristen itu adalah ada proses yang terencana secara dinamis dalam konteks pelayanan Kristen, kemudian yang di dalamnya ada campur tangan Allah. Jadi dalam kepemimpinan Kristen itu bukan hanya semata suatu pekerjaan manusia, tetapi dalam kepemimpinan Kristen itu harus ada intervensi Allah dalam pekerjaan tersebut. Nah, kemudian di sini lebih lanjut dijelaskan ia memanggil dirinya, bagi dirinya, ia di sini Allah memanggil dirinya, memanggil baginya seorang pemimpin. Nah, jadi seorang pemimpin itu merupakan seorang yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan kata lain seorang pemimpin itu bukan terjadi oleh karena kemauan dirinya sendiri ataupun kemauan orang lain, tetapi harus merupakan panggilan daripada Allah. Harus panggilan daripada Allah. Nah, oleh sebab itu dengan kita memahami hal tersebut, nah ada begitu banyak juga orang yang berupaya ingin menjadi seorang pemimpin tanpa mengetahui, tanpa menyadari bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu ia harus seseorang yang dipanggil oleh Allah. Nanti bisa kita sharing. Saya lebih suka kalau sharing. Mungkin ada pengalaman atau pengamatan Anda yang Anda lihat, kemudian kita bahas. Ini sebenarnya masuk dalam kategori apa? Kategori orang yang sebenarnya memang dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin atau tidak. Nah, itu saya mengharapkan nanti kita bisa sharing tentang hal tersebut. Kemudian untuk memimpin umatnya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan untuk dilayani, tetapi untuk memimpin umatnya, umat Tuhan. Untuk mencapai tujuan Allah, bukan untuk mencapai tujuan diri sendiri, dan juga bukan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompoknya dia. Untuk membawa keuntungan bagi baik pemimpin, bawahan, bagi dan melalui umatnya untuk kerajaannya. Nah, sekali lagi nanti semuanya itu berasal daripada Allah, kemudian dikerjakan oleh manusia dengan intervensi Allah, berdasarkan rencananya Allah, kemudian untuk mencapai baik tujuan yang bukan secara khusus tetapi secara umum bagi komunitas itu, tetapi secara khusus bagi kerajaan Allah, seperti itu. Nah, silakan mungkin ada yang memberikan komentar tentang hal ini atau mungkin kurang jelas. Silakan. Wow, ini sangat luar biasa ini penjelasan dari Dr. Yakub Tomatala ini untuk mendefinisikan tentang kepemimpinan Kristen. Ketika kita memahami dengan baik, dengan jelas komponen-komponen dalam atau hakikat dalam kepemimpinan Kristen itu, maka kita akan menjadi seorang pemimpin yang akan berhasil
Karena sekali lagi kepemimpinan Kristen itu merupakan sesuatu pekerjaan Allah. Silakan. Oke, kalau mungkin nanti bisa langsung di sela-sela saja langsung bertanya. Selanjutnya, 4 jenjang kepemimpinan yang sebaiknya dijalani oleh calon pemimpin. Yang pertama, mendapat kedudukan, yang kedua diakui, ketiga bertumbuh, 4 berwibawa. Saya akan menjelaskan keempat komponen tersebut. Yang pertama, mendapat kedudukan. Nah, yang poin yang pertama ini, kepemimpinan ini awal mula dia memperoleh kedudukan atau jabatan. Nah, dalam pelaksanaan atau penerapan kepemimpinannya, karena dia masih awal, dia hanya mengerjakan sebatas apa yang menjadi uraian kerja dia atau job description dia. Karena di awal dia belum mendapat pengakuan akan jabatannya dia sebagai seorang pemimpin. Nanti di poin kedua di tahap selanjutnya, baru dia diakui, dia baru mendapat penghargaan karena beberapa hal yang dia sudah kerjakan, kemudian dia terjadi pertumbuhan, banyak hal yang dikerjakan, baik terjadi pertumbuhan atau peningkatan, baik kualitas dirinya atau kualitas dalam kepemimpinannya, baik yang ada dalam komunitasnya dia. Nah, ini saya tidak terlalu panjang untuk menjabarkan hal tersebut. Selanjutnya yang keempat, berwibawa. Nah, ini dia sudah dapat penghargaan, dia sudah dapat pengakuan dan lain sebagainya, dia sudah matang dalam kepemimpinan, bahkan dia sudah menjadi panutan atau teladan bagi bawahannya. Kemudian saya menjelaskan poin tentang efektivitas kepemimpinan. Nah, ini menurut Tannenbaum dan Smith dalam buku yang ditulis oleh Edi Sutisto tahun 2012, halaman 217 sampai 218, menjelaskan ada 3 faktor efektivitas dalam kepemimpinan. Yang pertama, faktor dari kekuatan yang dimiliki pemimpin. Yang kedua, faktor dari kekuatan yang dimiliki bawahan. Yang ketiga, faktor kekuatan yang ada dari situasi. Nah, yang pertama faktor dari kekuatan yang dimiliki pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu dalam kepemimpinan yang efektivitas, seorang pemimpin itu dia harus mempunyai kekuatan. Kekuatan di sini adalah kekuatan baik kemampuan dirinya dalam kepemimpinan, dia mempunyai pengetahuan, dia mempunyai keahlian dan lain sebagainya. Nanti poin-poin tersebut saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi harus punya power yang dimiliki oleh pemimpin. Jadi yang pertama dalam kepemimpinan, supaya dalam kepemimpinan itu menjadi efektif, seorang pemimpin harus punya power. Itu yang pertama. Yang kedua harus punya, bawahannya harus punya kekuatan. Jadi tidak hanya seorang pemimpin yang punya power, tetapi harus juga didukung oleh bawahan yang mempunyai power juga, mempunyai kekuatan. Nah, dan selanjutnya kekuatan yang ada dari situasi. Jadi tidak cukup hanya kekuatan dari seorang pemimpin, harus dilengkapi dengan kekuatan yang dimiliki oleh bawahan, tetapi juga harus didukung kekuatan yang ada dari situasi. Nah, kekuatan yang ada dari situasi ini banyak, mungkin juga kekuatan sumber daya alam, kekuatan yang mendukung yang lainnya lah, yang ada dalam kepemimpinan tersebut. Selanjutnya, George dan Jones, nanti ini saya lompat saja karena banyak materinya. Ini juga kepemimpinan yang efektif. Jadi ada beberapa referensi yang saya jelaskan di sini kepada kita semua berkait dengan kepemimpinan, dan dalam poin ini adalah kepemimpinan yang efektif atau efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya di sini dijelaskan seorang pemimpin yang efektif sangat dibutuhkan dalam organisasi, dan mereka akan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menciptakan visi yang sesuai dengan organisasi. Nah, jadi dalam kepemimpinan, seorang pemimpin itu yang pertama dari sejumlah literatur yang ada, dari sejumlah tulisan-tulisan tentang kepemimpinan,
di mana seorang pemimpin itu dia harus mempunyai visi. Harus mempunyai visi. Nah, oleh sebab itu dia harus kreator, menciptakan visi tersebut untuk organisasinya yang sesuai dengan organisasi. Dia punya visi, tapi kalau visinya itu tidak sesuai dengan organisasinya, berarti tidak kena. Nah, oleh sebab itu dia harus kreator the vision yang harus sesuai dengan organisasinya. Yang kedua, memperkuat dan mendorong semua lapisan organisasinya untuk mencapai visi. Jadi dia punya visi, tapi visinya ini tidak bisa dia kerjakan sendiri. Nah, ini harus dikerjakan bersama. Nah, tetapi mungkin persoalannya ketika ini dipercayakan kepada semua yang terlibat dalam organisasi, maka ketika ada bawahan yang mungkin tidak dapat mengerjakannya itu, makanya seorang pemimpin harus mendorong, mempush, memberikan satu dorongan yang akan memberikan kekuatan bagi semua lapisan dalam organisasi tersebut sehingga mencapai visi tersebut. Nah, yang ketiga, menciptakan suasana perasaan tim untuk merasakan mana yang terpenting. Ya, ini berkaitan dengan perasaan. Nah, tadi di awal kita berbicara tentang kecerdasan dan baik. Nah, cerdas itu kan menyangkut pengetahuan, baik itu menyangkut ini hati, ya kan? Makanya tadi dikatakan cerdas tidak cukup untuk membuat organisasi atau lembaganya atau kelompoknya itu berhasil mencapai tujuan. Begitupun juga yang baik juga belum tentu. Nah, oleh sebab itu kedua hal tersebut harus saling melengkapi. Jadi harus cerdas dan juga harus baik. Tidak bisa harus hanya cerdas saja tapi tidak baik, karena banyak pemimpin yang cerdas tapi tidak diikuti, tidak bawahannya tidak simpati terhadap dia. Nah, tapi juga pemimpin yang baik juga dia tidak mampu menggerakkan atau membuat kelompoknya atau organisasinya maju seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, membentuk kerjasama tim yang baik. Kemudian mengkomunikasikan visi kepada seluruh lapisan organisasi. Selanjutnya, nah terkait dengan visi tadi, beberapa poin yang di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, visi dibutuhkan karena